Kami membuka hati kami terhadap firman-Mu pada siang ini karena kami tahu Engkau Allah penolong kami yang setia, yang tidak meninggalkan kami. Berbicara di tengah-tengah kami karena perkataan-Mu itulah kekuatan buat kami. Janji-Mu itulah pengharapan kami. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Terangi kami Tuhan oleh firman-Mu pada siang hari ini, supaya kami mengerti kemana kami harus melangkah. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, selamat siang semuanya. Semangat siang hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu mungkin ada di antara Anda yang mungkin belum terlalu familiar dengan saya. Jadi izinkan saya sebelum berkhotbah memperkenalkan diri lebih dahulu. Karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya ingin disayang jadi saya berkenalan. Nama saya adalah Joshua Iwan Wahyudi Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bingung namanya kok banyak Pak. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua dipakai ya. Bapak Ibu saya lumayan sering ke Bandung, jadi siapa tahu Anda bisa papasan dengan saya supaya nggak lupa. Panggil saja saya namanya Iwan Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan istri dan anak saya, ini istri dan anak saya Bapak Ibu. Anak saya ini 14 tahun ditunggunya Bapak Ibu ya. Sudah pakai semua cara gagal ya. Tapi Tuhan kasih mujizat, jadi lewat cara normal alami muncul anak ini Bapak Ibu ya. Setelah 14 tahun ya. Saya datang dengan papa mama mertua saya juga ya, pas berkunjung jadi sekalian ikut melayani. Ini papa dan mama mertua saya Bapak Ibu ya. Bukan gembala sidang yang baru ya, jangan salah ya, ini orang tua saya ya. Oke, saya hari ini akan berkhotbah, judul khotbah saya adalah buah dari kebiasaan. Karena kita tahun ini gereja Anda berfokus kepada bagaimana hidup yang berdampak melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah Bapak Ibu, berdampak melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah maka judul khotbah saya adalah buah-buah dari kebiasaan. Ini penting sekali Bapak Ibu, kenapa? Karena rupanya hasil kehidupanmu ditentukan dari apa kebiasaanmu. Hasil dari hidup kita itu sangat ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki itu seperti apa. Nah banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya itu tersusun dari banyak kebiasaan. Saudara ini punya banyak kebiasaan. Entah Anda sadar, entah tidak, hampir semua dari hidup Anda dari bangun pagi sampai tidur lagi malamnya, itu diisi oleh kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan. Saking udah biasanya, seringkali bahkan Anda nggak sadar bahwa itu kebiasaan Anda. Ya. Baik kebiasaan fisik maupun kebiasaan berpikir, kebiasaan perasaan, kebiasaan mental, banyak sekali. Ya. Ada orang kebiasaannya ya kalau diajak ngobrol ya kan sukanya menghina orang lain. Wih ada tuh ya orang punya kebiasaan menghina orang lain gitu ya. Tiap kali ngobrol nggak enak banget pokoknya ujungnya selalu ngenyein orang, ngecekin orang gitu ya. Nah itu kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Ada orang punya kebiasaan kalau mandi sebelum tidur malam ya, mandinya ditunggu sampai sebelum tidur ya, mau tidur baru dia mandi dulu ya. Ada orang punya kebiasaan mandinya seminggu sekali, coba lihat kiri kanannya jangan sampai kamu ya. Nah macam-macam kebiasaan kita ya. Ada yang kebiasaannya itu membuat hidupnya jadi lebih baik, makin hari makin baik karena kebiasaannya kebiasaan yang produktif. Ada orang kebiasaannya yang buruk ya, makin lama hidupnya makin rusak karena dia punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, hasil hidup kita itu ditentukan dari apa kebiasaan-kebiasaanmu, Bapak Ibu. Kalau kebiasaan yang kau bangun itu bagus, produktif, maka hidupmu akan makin bertumbuh. Nah, tahun ini kan kita pengen berdampak, betul Bapak Ibu ya? Tahun ini kan kita pengen bertumbuh, kita pengen jadi lebih baik. Maka Anda harus periksa kebiasaan-kebiasaan Anda selama ini udah benar atau belum. Nah, kita akan mencoba melihatnya. Ya, sesuatu yang terus kamu biasakan akan makin kuat. Nah, hal yang kita lakukan berulang-ulang, kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang, makin lama itu akan makin melekat dalam diri kita dan hasilnya itu makin besar. Kalau kebiasaan buruk yang kita ulang-ulang terus-menerus, maka kebiasaan buruk itu makin kuat. Dan hasil dari kebiasaan buruk itu makin kuat juga. Nah makanya ini bahayanya dari kebiasaan Bapak Ibu. Ya kelihatannya sepele. Ya
kebiasaan bergadang. Nah, kelihatannya kan nggak apa-apa, ya kan? Waktu Anda masih muda mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika usianya sudah makin nambah, kebiasaan Anda nggak berubah, Anda masih begadang terus, tidurnya jam 1, jam 2, jam 3, ya. Nah, kebiasaan itu makin lama akan makin menguat, efeknya juga makin menguat, sehingga mungkin kesehatan Anda juga bisa terpengaruh. Nah, itulah power, kekuatan dari kebiasaan. Kelihatannya sepele, cuman gitu doang, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ulang-ulang, itu efeknya besar untuk hidup Anda, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya pengen bahas apa salah satu kebiasaan yang kita harus bangun sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ya kan ada banyak, tapi hari ini yang saya bahas satu simpel saja. Apa yang saya harus bangun dalam hidup saya supaya hidup saya ini jadi benar di hadapan Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu datang dalam hidup saya. Ada banyak orang Kristen, kok hidupku ini kok nggak diberkati gitu ya, kok hidupku ini kok banyak hal yang buruk. Apakah Tuhan itu pilih kasih dalam memberkati? Dia tidak pilih kasih, Tuhan memberkati siapapun yang bisa diberkati. Masalahnya kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan kita ini yang menghambat, yang membuat berkat Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, salah satu kebiasaan baik yang benar yang harus kita bangun adalah kita akan lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, hari ini kita cuma bahas 6 ayat saja ya, cuma 6 ayat saja. Nah, bilang sama kiri kanannya cuma 6 ayat jangan tidur, ditepuk pundaknya 1 2 3. Cuma 6 ayat jangan tidur ya. Nah, mari kita baca mulai ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1 2 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda mungkin sudah sering dengar ayat ini Bapak Ibu. Tapi apakah Anda mencermati bahwa dalam ayat ini ada 3 kondisi? Saya berikan warna kuning di ayatnya Bapak Ibu. Ada 3 kondisi, ada 3 keadaan, itu sebenarnya merupakan tahapan yang makin naik, makin naik, makin naik. Nah, banyak orang tidak sadar kenapa hidupnya itu berujung kepada sesuatu yang tidak baik. Diawali dari apa? Terbiasa mendengarkan nasihat orang fasik. Kebiasaan untuk mendengarkan nasihat orang yang gak benar. Orang fasik itu apa sih? Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang menentang kebenaran firman Tuhan, orang yang kadang-kadang udah tahu yang benar yang mana, tapi dia sengaja lawan itu kebenaran. Itu orang fasik Bapak Ibu. Hidupnya gak berdasar Tuhan, hidupnya berdasarkan suka-suka dia sendiri. Nah itu orang fasik. Nasihat orang fasik itu kadang-kadang kelihatannya baik. Nasihat orang fasik itu kadang-kadang kelihatannya benar, kelihatannya tanda kutip. Bahkan kadang-kadang nasihat orang fasik terdengar bijaksana, tapi dia bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Ya, saya akan jelaskan urut-urutan ini ya. Saya minta contoh, Pak, boleh Pak dibantu saya Pak. Nah ya. Terus ajak 1 orang lagi Pak, kira-kira siapa yang cocok untuk berperan gitu ya. Nah Bapak saya kasih kebijakan untuk boleh ajak 1 orang lagi. Ayo, siapa? Nah ya boleh. Yang wajahnya kelihatannya orang fasik Pak, boleh Pak ditunjuk Pak. Gak ada di sini mas, semuanya wajah orang kudus semua ya. Nah, oke Pak siapa? Pak Handi ya. Pak Handi, ini siapa nih? Pak Hartono. Tumben gak ada yang namanya Benyamin loh. Saya dari ibadah 1 dan 2 selalu ada Pak Benyamin ya. Ini Pak Hartono, seperti papa mertua saya ya, namanya Pak Hartono ya. Pak Handi, Pak Hartono. Oke, kira-kira yang mau jadi orang fasik siapa nih? Coba, yang hawanya lebih vibe-nya kayaknya vibe jahat yang mana nih kayaknya? Bapak Ibu yang mana? Sebelah sini atau yang sebelah sini? Ini cuma contoh, ini cuma pura-pura ya, jangan tersinggung nanti nggak mau datang ke gereja ini ya pulang-pulang. Kurang ajar aku dibilangnya jahat gitu ya, ini cuma contoh aja. Coba Bapak Ibu, yang sebelah kanan saya atau yang sebelah kiri saya? Ya? Yang kanan ya, oke. Tenang Pak, biasanya yang kelihatan jahat itu hatinya baik ya. Justru yang kelihatannya baik itu yang bahaya kadang-kadang ya. Nah jadi Bapak saya berikan kehormatan untuk jadi orang fasik ya hari ini ya. Tapi kan namanya cuman pura-pura ya. Oke, nah yuk Pak kesini Pak sama saya Pak. Ini ayat ini begini nih ya, terjadinya tuh begini. Misalkan saya ini udah tahun 2025, saya pengen hidup saya lebih benar ya. Wah saya mau ke gereja lebih sering ya. Saya mau saat teduh, saya mau baca Alkitab lebih sungguh-sungguh ya. Saya mau jujur, gak mau nipu orang tahun ini ya. Saya gak mau ngomong yang jelek-jelek. Pokoknya saya tahun ini pengen jadi baik, pengen jadi benar di hadapan Tuhan.
Dimulai dengan datang kebaktian terus, saya mau datang kebaktian terus. Wah, saya ketika mau mulai praktek, ada nasihat dari orang fasik, Bapak Ibu. Ini pura-pura ya Pak ya. Pura-puranya nasihat yang melemahkan, ya nasihat yang membuat saya ini berubah arah gitu ya. Pura-pura ya, mari kita tes. Bapaknya ini cocok gak jadi orang fasik? Soalnya yang ibadah 2 saya suruh jadi orang fasik, nasihatnya malah benar-benar terus. Jadi dramanya kurang berhasil Bapak Ibu ya. Saya udah mau jadi orang benar, ada nasihat nih dari orang fasik. Ayo nongkrong aja, ngopi aja, nonton. Tapi saya mau kebaktian Pak, saya dengar yang khotbah hari ini ganteng katanya ya. Nggak enak, ngantuk nantinya. Masa? Ngopi lebih enak, nonton lebih enak. Habis pulang kebaktian lah Pak, ngopi kan bisa. Kebaktian bisa minggu depan. Bener juga ya. Bener juga loh ya. Gerejanya kan nggak kemana-mana ya Pak ya, masih di sini-sini aja ya. Bisa lewat YouTube. Oh iya bener juga, bener juga, ini bijaksana banget loh. Jadi kita ngopi sambil nonton kebaktian bisa ya Pak ya? Bisa. Wah, nih Bapak Ibu, nasihat orang fasik itu kadang-kadang kedengarannya masuk akal. Ya, bener juga. Ya, makanya kita kalau nggak bener, nggak teguh, nanti kita bisa mendengar begini-begini, lama-lama masuk yang bagian kedua. Berdiri di jalur atau di jalan orang berdosa. Kan tadi saya jalannya ke sini. Karena saya dengerin. Lama-lama saya berdiri di jalannya Pak Handi juga nih, sama nih saya. Wah, kita jalan menuju ngopi gitu kan ya. Iya Pak ya, bisa ya dengerin khotbah sambil ngopi ya, sambil makan siomay ya Pak ya. Nah, saya udah berdiri dan berjalan di jalan orang berdosa. Tadinya jalannya mah masih jalan orang bener, cuman dengerin terus, kebiasaan mendengar nasihat orang fasik. Lama-lama saya pindah jalan. Begitu pindah jalan, ya terus dijalani kayak gini berminggu-minggu, berbulan-bulan, naik level lagi Bapak Ibu. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, karena saya udah jadi bagian dari Pak Handi yang selalu nonton YouTube terus, padahal sebenarnya bisa datang ke sini. Yang nonton YouTube bukan berarti orang fasik ya. Tapi maksudnya ini kan ceritanya nasihatnya itu saya pengen onsite, dipengaruhi supaya nggak datang gereja malah diajak ngopi. Dengan alasan bisa nonton YouTube katanya gitu kan. Nah lalu lewatlah orang bener, yang kayak saya tadi pengen jadi bener. Ya jalannya pelan-pelan aja Pak, ya jalan pelan-pelan ya. Dia pengen jadi bener gitu ya. Pak, ada yang mau ke gereja Pak. Waduh dari wajahnya aja mah desu ini, masa depan suram ya Pak ya. Ini mau ke gereja lagi, jalan pelan-pelan Pak. Lewat YouTube enak, berkat rohani jasmani dapat. Wah bener juga ya. Ngapainnya sampai datang ke gereja ya. Orang yang datang ke gereja aja juga masih miskin sampai sekarang ya Pak ya. Kita bisa lebih nyantai, bisa sambil tiduran, nonton YouTube. Jurusnya YouTube terus Pak dari tadi Pak, gak ada yang lain Pak. Tuh. Lama-lama Bapak Ibu saya menjadi komunitas bagian dari orang-orang yang gak benar. Sehingga ketika ada orang yang mau benar, saya ikut mempengaruhi dan saya ikut mencemooh. Nah itu udah level tertingginya, duduk dalam kumpulan pencemooh. Boleh berikan tepuk tangan untuk mereka yang sudah menolong. Yes, terima kasih Pak. Ya. Awalnya mah kita mah pengen bener ya. Nggak ada orang 1 Januari, Tuhan tahun ini aku pengen jadi teroris. Wah itu mah udah niat banget ya. Semua mah pengennya jadi bener. Tapi seringkali kita mendengar nasihat-nasihat yang bukan dari firman Tuhan. Kelihatannya bijaksana, kelihatannya masuk akal. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak berakar dan mendengar dari firman Tuhan. Nih Bapak Ibu ada ayat bunyinya, iman timbul dari pendengaran. Tapi kalau pendengaran kita adalah pendengaran yang salah, nanti imannya juga jadi salah. Kalau pendengaran kita hal-hal yang gak benar, iman kita juga jadi gak benar Bapak Ibu. Nah ujung dari orang fasik, kita baca ayatnya, boleh dimunculkan ayatnya. Ya, ujung dari kehidupan orang fasik itu adalah begini. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik, 1, 2, 3, tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, ujung orang fasik itu adalah kebinasaan. Boleh dimunculkan pernyataan saya, memang orang fasik itu bisa berhasil di dunia. Bisa.
Keberhasilan material orang fasik bisa nggak? Bisa. Prestasi, karir, meningkat, orang fasik bisa nggak? Bisa tanpa Tuhan. Tetapi hidup kita itu bukan cuma di dunia ini, saudara. Hidup kita yang lebih utama itu nanti setelah di dunia. Itu apa yang terjadi? Nah, orang fasik ujungnya pasti kebinasaan. Walaupun dia dapatkan semuanya di dunia ini, tetapi ujungnya adalah kebinasaan kekal selama-lamanya. Saudara, kekal itu bukan cuma 100 tahun. Kalau di dunia ini Anda mungkin 70, 80, 90, 100 tahun. Tapi kalau kekal itu selama-lamanya. Buat apa Anda dapat banyak hal 100 tahun di dunia ini, tapi dalam kekekalan Anda masuk dalam kebinasaan. Nah, orang fasik itu ujungnya kebinasaan kekal. Makanya orang Jawa bilang, urip mung mampir ngombe. Hidup itu cuman numpang minum. Kita ini cuman sementara, saudara, di dunia ini. Nah, boleh slide saya berikutnya dimunculkan. Seseorang bisa menjadi fasik sambil tetap menjadi Kristen. Artinya apa? Agamanya masih Kristen. Datang ke gereja enggak? Datang. Dengerin khotbah enggak? Dengerin tiap minggu, tapi enggak ada yang dilakuin. Tetap aja hidupnya di jalan orang yang berdosa. Bisa. Ujungnya apa? Kebinasaan yang kekal. Ingat Bapak Ibu, kebiasaanmu saat ini, hari ini, menentukan hidupmu yang akan datang akan jadi seperti apa. Boleh dimunculkan slide saya berikutnya. Kebiasaanmu di dunia menentukan nasib kekekalanmu. Kalau di dunia ini kita membangun kebiasaan yang sesuai dengan Tuhan, ujungnya kita akan bersama Tuhan dalam kekekalan di surga nanti. Tapi kalau di dunia ini kebiasaan-kebiasaanmu adalah menentang Tuhan dan melawan Tuhan, ujungmu adalah seperti orang fasik. Kebinasaan yang kekal. Ada orang fasik lain pernah bilang begini, alah hidup di dunia ini gak usah ngomongin surga neraka, nanti aja, nanti kapan? Nanti kalau udah mati, ya udah mati udah gak bisa mikir apa-apa lah. Ada orang suka ngomong gitu, alah di dunia ini udah jalan-jalan aja, pengen apa lakuin aja. Urusan surga neraka nanti kalau udah nyampe sana bro, kalau udah nyampe sana udah telat bro. Lah Anda sudah di depan penghakiman Tuhan, kamu mau ngomong apa lagi, mau berbuat apa lagi, udah gak bisa lakukan apa-apa. Hanya menuai apa yang kau lakukan hari ini. Makanya Bapak Ibu, urusan masa depan itu adalah urusan hari ini. Saya ulang, ini bagus jadiin status WA, coba Bapak Ibu ya. Urusan masa depan itu adalah urusan hari ini, karena apa yang Anda lakukan hari ini, itulah yang menentukan masa depanmu. Jadi bukan nanti aja, bukan sekarang Bapak Ibu. Makanya mulai bangun kebiasaan yang benar, supaya hidupmu jadi benar. Hidupmu jadi benar, engkau berakhir kepada kemuliaan bersama Tuhan. Tapi kalau mulai hari ini kamu gak benar, ujung hidupmu kebinasaan yang kekal. Nah makanya kebiasaan yang benar lalu apa? Boleh slide berikutnya. Ya. Jadi kebiasaan apa yang harus kita bangun supaya hidup kita benar? Nah kita baca ayatnya ya, Mazmur 1 ayat 2. Nah ini Bapak Ibu, saya mendorong Anda tahun ini semuanya di tempat ini Bapak Ibu, yuk kita bangun kebiasaan yang satu ini, yaitu apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next slide boleh dimunculkan. Dalam bahasa aslinya, kesukaan itu artinya apa? Kerinduan yang mendalam, sumber kegembiraan. Kerinduan yang mendalam terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Apa sumber kegembiraan kita orang Kristen? Salah satunya firman Tuhan. Saya justru heran kalau orang Kristen gak suka firman Tuhan, itu saya heran. Buat saya, ini Bapak Ibu saya, setiap kali sesi khotbah seperti ini di gereja manapun, terutama di gereja saya sendiri tentunya, saya excited, saya semangat. Dan waktu dibukakan, ternyata firman Tuhan begini, kebenarannya begini dan sebagainya. Baik saat saya mendengarkan khotbah maupun saya baca sendiri Bapak Ibu. Kalau saya bisa menemukan, contohnya saya lagi siapin khotbah ini ya. Terus saya cari-cari, ulik-ulik, terus saya ketemu kata kesukaan itu artinya ini. Terus saya makin ngerti gitu ya tentang kebenaran ya. Ternyata gini ya cara praktekinya ya. Itu saya seneng loh Bapak Ibu. Itu sumber kegembiraan saya. Jadi firman Tuhan itu menyenangkan buat saya. Nah pertanyaannya, ada banyak orang Kristen kenapa kok gak suka firman Tuhan ya? Saya bingung loh. Ya. Kalau ke gereja lagi sesi khotbah begini, wajah itu kayak berjumpa dengan debt collector gitu.
gitu ya. Padahal khotbah cuma 35 menit loh saudara, gereja Anda ini baik banget loh sama Anda. Ya, Anda cuma dikasih khotbah 35 menit. Nah ya kan. Dulu saya waktu remaja di gereja daerah saya Bapak Ibu. Kalau kebaktian tuh khotbah 60 menit. Yang khotbah gak seganteng saya lagi. Ya, ini dari tadi kok mau uji diri sendiri terus ya. Gak apa-apa, cuma sedikit aja. Nah sudah 60 menit, saya gak pernah komplain tuh. Saya seneng dengerin khotbah Bapak Ibu. Cuman 35 menit aja lihat jam terus. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Saya pernah di satu gereja, bukan di sini, gak usah dicari orangnya, ya bukan di sini. Di gereja lain ya. Sementara saya khotbah dari pertama Bapak Ibu sampai terakhir, dia tuh begini terus. Terus wajahnya itu mengintimidasi seolah-olah cepetan. Apalagi yang kebaktian jam segini nih, ini kan jam, menjelang makan siang kan. Itu udah kayak cepetan, gue udah mau makan samcan nih habis ini, cepetan. Jadi rupanya kesukaannya dia adalah samcan. Firman Tuhan, gitu ya. Begitu lihat babi guling, Loh saudara, Anda sadari gak sih? Ada orang-orang itu yang kesukaan, kerinduan mendalamnya, itu bukan firman Tuhan. Bakmi. Kalau diajak makan bakmi itu udah kayak, ayo bakmi mana lagi ini, wah ya, haus dan lapar banget. Ada orang kalau pergi nonton konser ya, entah konser siapa tuh yang kemarin terakhir tuh yang grup-grup itu ya. Kalau saya lihat di sini wajahnya kelihatannya era Andi Lau ini kayaknya ya. Enak aja Pak, ya. Itu bisa sampai ke Singapura, ke Australia, ya kan. Kemana dijabanin, ya berangkat semangat banget, berkerumun ribuan orang ya, artisnya belum muncul udah teriak-teriak Andi Lau, gitu saudara, ya haus dan lapar, pulang-pulang pasang di Instagram story seneng banget, aku hari ini ketemu Andi Lau, padahal jaraknya itu hampir 1 kilometer. Dia beli tiketnya yang jauh banget gitu ya, Andi Lau-nya cuma kelihatan seujung gitu ya, pulang-pulang tuh seneng banget, sumber kegembiraan. Tapi ada orang Kristen pulang gereja tuh habis khotbah 35 menit bisa kayak orang udah mau stroke gitu. Akhirnya selesai juga. Yang khotbah lama banget gimana kita 35 menit udah kedip-kedip di situ. Nggak bisa lebih dari itu saudara. Ya, nggak suka sama firman gitu loh. Bahaya. Kalau saudara nggak suka sama firman, saudara nggak pernah baca firman, saudara nggak pernah renungkan firman. Nanti ada nasihat orang fasik, saudara nggak bisa bedain yang benar yang mana, yang salah yang mana. Saudara tahu duit Indonesia ya? Pernah pegang duit Indonesia semuanya? Enggak Pak, saya dolar semua, asik. Saudara pernah lihat duit Indonesia ya? Kalau hari ini ada orang datengin saudara terus kasih duit monopoli, saudara bilang apa? Palsu. Kenapa saudara bisa dengan cepat, nggak usah pegang, lihat aja, udah tahu itu palsu. Kenapa? Karena saudara sudah terbiasa, saudara sudah punya kebiasaan melihat, memegang, memakai duit yang asli. Jangankan dipegang, lihat dari jauh aja uang monopoli udah tahu kalau palsu. Kalau Anda sering pegang, pakai, lakukan firman Tuhan, dari jauh orang nasihat orang fasik baru ngomong aja, saudara udah langsung tahu ini nggak benar, jangan didengerin. Walaupun yang ngomong profesor kek, yang ngomong influencer kek, followernya sampai jutaan kek, aktor ganteng kek, atlet hebat dan sebagainya, badan berotot, tapi saudara langsung tahu, ini bukan firman Tuhan. Lah masalahnya Anda gak seneng sama firman Tuhan. Coba kalau kita semua gak seneng duit, gak pernah lihat, gak pernah pegang, ya kan? Terus orang kasih duit monopoli, Anda pikir percaya aja ini bagus, ini bagus. Nah kurang lebih gitu saudara. Analoginya. Makanya kenapa membangun kebiasaan untuk menyukai firman dan terutama merenungkan. Dalam kata bahasa aslinya, merenungkan itu begini Bapak Ibu. Bergumam kecil memperkatakan supaya ingat dan waktu mau melakukan itu langsung muncul di kepala. Itu kata merenungkan dalam bahasa aslinya. Waktu saudara dikasih pesan ya, misalkan mau berangkat pergi gitu terus istri Anda pesan, "Pa, jangan lupa nanti pulang beliin baikut ya sama satenya 7 biji ya, yang kulit, yang hati, yang daging murni gitu kan. Kulitnya 3, daging murninya 4, terus kemudian hatinya 10. Loh tadi katanya 7 lah, kok jadi 17 gitu ya. Terus saudara sambil jalan sambil komat kamit memperkatakan baikut, terus
hati 7, daging 3, terus kulit 10 gitu kan ya. Nah itu namanya merenungkan. Komat kamit supaya ingat di kepala, terus begitu nyetir pulang nanti itu nongol, baikut, ya, hati 10, ya kan, dagingnya 4, terus kemudian kulitnya 3, saya udah salah kan dari tadi kan, komat kamitnya ya. Nah itu kurang merenungkan. Gara-gara perkataan, diinget-inget, nanti waktu kejadiannya muncul sehingga kita lakukan. Firman itu melindungi kita dari nasihat orang fasik tadi saudara. Itu kebiasaan yang benar melindungi kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah tapi kalau orang Kristen gak mau diajak begitu, susah. Tapi gereja Anda ini baik, serius Bapak Ibu, gereja Anda ini benar luar biasa. Karena tahun ini katanya gereja ini ada namanya gedor. Bukan rumah Anda digedor-gedor, bukan. Ya, gedor itu gerakan doa dan firman. Kok Anda nggak tahu sih? Kok saya yang lebih tahu sih saudara? Maklum Pak kan baru diumumin. Iya memang baru mau diumumin saudara. Saya udah tahu duluan, kasih bocoran. Gerakan doa dan firman. Baca Alkitab sehari cuma 1 pasal saudara, cuma 1 pasal. Kalau pas dapat Mazmur 1 cepet cuma 6 ayat. Nggak nyampe 10 menit saudara. Nggak berat. Tapi harus dilakukan setiap hari, kebiasaan. Saudara, namanya kebiasaan tuh gini, begitu udah terbiasanya, saudara sampai nggak butuh effort, nggak butuh usaha lagi. Udah bisa otomatis karena udah terbiasa. Nah, buat sampai kayak gitu. Buat sampai Anda tuh tiap buka mata, kayak udah langsung otomatis buka Alkitab baca. Kebiasaan. Nah, kalau itu terjadi, tambahkan merenungkan, memperkatakan. Makanya nanti di gedor itu ada pertanyaannya, saudara. Apa yang kamu dapatkan dari bacaan hari ini, ya kan? Apa yang mau diubah, praktek apa hari ini? Nah itu dijawab, ya. Jangan suaminya yang suruh jawab. Nih kamu jawab, ya aku baca aja, ya. Jangan, sudah praktekkan. Lakukan selama setahun ini 2025, saudara. Anda akan kaget betapa banyak perubahan dan mujizat yang terjadi dalam hidup Anda. Banyak orang Kristen tuh mikirnya gini loh, mujizat itu terjadi caranya tuh ajaib. Ya, lagi jalan, tiba-tiba ada orang datengin. Bapak, saya lihat wajah Bapak sedang membutuhkan uang 1.377.100.315 rupiah. Wih, kok pas bener angkanya? Iya, Tuhan menyuruh saya. Pas ini saya bawa di koper Pak, silakan pakai. Mujizat terjadi. Orang Kristen sukanya yang model gitu, bener gak? Ya, kalau datang ke gereja gitu ya, hamba Tuhannya. Kamu, enggak, saya sengaja nunjuk tiang ya. Jangan ada yang merasa saya enggak. Kamu Tuhan mau pakai kamu, pulang dari sini, kamu akan mendapatkan proyek senilai begini-begini. Sudah orang Kristen sukanya yang kayak gitu. Bisa enggak terjadi kayak gitu? Bisa, tapi jarang. Yang sering tuh gimana? Saudara baca Alkitab, rutin setiap hari 10 menit. Waktu ada kejadian tertentu, firman Tuhannya muncul di kepala. Bersukacitalah senantiasa, ampunilah, terus apa muncul, saudara praktekin, terus tiap hari selama setahun. Gara-gara saudara praktekin itu, orang lain lihat saudara berubah pandangannya, sikap saudara sama orang berubah, orang jadi lebih senang kerja sama saudara, orang jadi senang ngasih proyek sama saudara, pelan-pelan hidup Anda bertumbuh. Saudara pernah nggak nanam pohon, saudara liatin tiap hari, ya. Nggak berasa kalau dia bertumbuh. Coba tinggalin aja, nanti setahun kemudian baru lihat lagi. Saudara akan lihat, dulu belum kelihatan, kok sekarang udah 1 meter. Nah, itulah pertumbuhan orang Kristen. Bukan yang dalam semalam jebret gitu, bukan. Pelan tapi tumbuh. Oleh karena apa? Firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan setiap hari. Orang yang praktek ini hasilnya seperti ini. Mari kita lihat ayatnya. Ya, ayat terakhir. Saudara, apa ayat favorit orang Kristen? Ayat terakhir. Nah, seneng banget kalau ayat terakhir tuh ya. Nah, ini ayat terakhir saudara ya. Orang yang melakukan yang tadi tuh, merenungkan firman setiap hari, kebiasaannya membangun firman setiap hari. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang Kristen mah seneng banget yang bagian terakhir ini. Ya, tapi suruh menyukai firmannya nggak mau, tapi maunya yang berhasilnya. Ya mana bisa?
Ya, orang sukanya gini, aku mau berenang tapi nggak mau basah, hanya orang gila. Gimana caranya berenang tapi nggak basah? Ya nggak bisa. Nah itu sama seperti gini, gimana caranya supaya berhasil tapi nggak baca firman? Ya nggak bisa. Saudara, harus mau basah, harus mau merenungkan firman, mempraktekkan firman, maka nanti ini terjadi. Saudara lihat ayatnya, menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, rupanya dalam hidup kita, itu ada musim berbuah dan ada musim tidak berbuah. Waktu musimnya berbuah, saudara akan menghasilkan buah. Saudara pernah nggak lihat pohon berbuah ngeden? Saudara pernah lihat? Pohon mangga keluarin buah mangga tuh geter gitu pohonnya ngeden. Keluar gitu pohon mangga. Itu mah Anda tiap pagi. Pohon berbuah mah kagak ngeden. Waktunya berbuah, udah musimnya berbuah. Nongol-nongol aja karena memang sudah musim. Itu orang Kristen. Udah waktunya berbuah, saudara nggak usah ngeden gimana-gimana. Pasti keluar buahnya. Loh, tapi waktu musim nggak berbuah gimana? Nah, waktu musim kering, waktu musim pencobaan, waktu musim yang sulit, saudara tidak layu daunnya. Saudara tetap seger, saudara tetap kuat. Walaupun musim kering, belum waktunya berbuah, nggak apa-apa, saudara tetap kuat. Sampai musimnya berbuah, saudara menghasilkan buah. Ada orang yang musim kering menjadi layu, sehingga ketika sampai ke musim berbuah, dia udah nggak bisa berbuah karena terlanjur layu. Nah, tapi orang yang di dalam firman Tuhan, membangun kebiasaan firman, walaupun lagi kering, dia tidak layu. Karena dia ditanam di tepi aliran air tadi itu loh. Tetap kuat terus, sampai musim berbuah, muncul dia buahnya. Dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Apa arti dari ayat ini? Artinya bukan gini, wah aku buka restoran, sukses. Aku bikin pabrik, sukses. Aku selingkuh, sukses. Bukan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil itu gini, apa saja yang saudara lakukan yang sesuai dengan firman yang Anda renungkan tadi, pasti menghasilkan buah, pasti berhasil. Jadi bukan apa saja dalam artian suka-suka Anda pengennya apa, tapi semua yang sesuai dengan firman Tuhan tadi, pasti akan menghasilkan buah. Saudara mau 2025 seperti itu? Saudara mau ngalamin sebuah perubahan mujizat yang besar dalam hidup Anda? Bukan dengan cara yang spektakuler, tapi bangun kebiasaan firman Tuhan setiap hari. Pada waktu musim berbuah nanti, saudara akan lihat Anda akan berbuah lebat. Berkat mengalir dari hidup Anda. Semua orang akan melihat, wih ini orang kok bisa diberkati Tuhan kayak gini ya. Saudara kalau ditanya, bukan karena kita pinter, bukan. Tapi karena firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Oh kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tolong berikan kasih karunia supaya kami bisa membangun kebiasaan yang benar. Membangun kebiasaan untuk membaca firman, menyukai firman, merenungkan dan melakukannya. Biarlah kuasa firman-Mu itu yang mengubah kami Tuhan. Kami tidak bisa mengubah diri kami tidak bisa mengubah keadaan, kami tidak bisa mengubah situasi. Tapi firman-Mu itu yang berkuasa mengubah hidup kami. Kami mau hidup di dalam firman setiap hari. Kami mau menggedor surga setiap hari dengan firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa, tapi saya rekomendasi ada satu judulnya Mental Strong. Itu isinya tentang bagaimana membangun pikiran yang tahan terhadap situasi yang sulit, mental yang kuat ketika keadaan menjadi sukar. Nah judulnya Mental Strong, saudara nanti keluar, saudara lihat ada counter buku saya, saudara tanya di sana. Yang judulnya Mental Strong yang mana. Tentunya ada buku-buku yang lain yang saudara juga bisa lihat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.